Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, guru PAI di SD 4 Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Pada mata pelajaran agama Islam kali ini kita akan belajar yakni teladan mulia Asmaul Husna untuk kelas 6 semester 1. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menyebutkan arti dari beberapa Asmaul Husna, kemudian menjelaskan makna Asmaul Husna, dan berikutnya meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita menuju berikutnya. Kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Mungkin kalian sudah sering dengar ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Dan jumlahnya ada 99 nama. Jadi Allah itu mempunyai nama selain Allah, selain kalimat Allah. Jadi Allah itu mempunyai nama lain. Yaitu jumlahnya ada 99. Setiap nama menunjukkan sifat Allah yang agung. Baik, yang akan kita pelajari untuk kali ini dari 99 nama Allah tadi yang indah, 99 Asmaul Husna, kita akan mempelajari 4 dari 99, yaitu As-Somad, yang artinya yang maha dibutuhkan. Kemudian yang kedua, Al-Muqtadir, artinya maha kuasa dan maha menentukan. Yang ketiga, Al-Muqaddim, yang artinya maha mendahulukan. Yang terakhir, yakni yang keempat, Al-Baqi, artinya maha kekal dan abadi. Ya, kita masuk ke As-Somad. Sudah saya sebutkan tadi, As-Somad artinya yang maha dibutuhkan. Jadi, yang bisa kita ambil dari As-Somad, nama Allah yang indah ini, yaitu As-Somad, yakni menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi, hanya Allah lah tempat kita meminta. Yang kita dengar kata meminta kalau kepada Allah itu yakni berdoa. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita butuhkan, kita minta kepada Allah dengan berdoa di setiap waktu, setelah sholat, sebelum tidur, setiap akan beraktivitas, dan apapun yang kita inginkan di masa depan, kita minta kepada Allah dengan cara berdoa. Bagaimana kita meneladani dari nama As-Somad ini? Yakni kita berusaha menjadi pribadi atau menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita contoh bahasanya Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya, dan kita mencontoh, kita pun bisa menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua,
Al-Muqtadir, ini artinya yang maha kuasa dan maha menentukan. Dari nama Allah Al-Muqtadir ini kita bisa mengambil 5 poin dari Al-Muqtadir ini. Yaitu artinya maha kuasa dan maha menentukan. Kita bisa mengambil 5 poin. Yakni bertawakal dan berserah diri. Jadi kita selalu bertawakal kepada Allah, berserah. Kita sesudah kita berusaha, kita berdoa, kemudian kita berserah kepada Allah. Kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kemudian poin yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena kita mengerti bahwasanya Allah yang akan menentukan. Dan Allah yang berkuasa atas apa yang terjadi pada hambanya, pada ciptaannya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Nah, karena apabila kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian poin yang ketiga, optimis. Nah, optimis ini maksudnya tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Kita yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Allah akan menentukan hasil yang baik dari yang kita kerjakan. Poin yang keempat, menjadikan Allah pelindung. Jadi kita sebagai hambanya, kita sebagai ciptaannya, kita mengerti bahwasanya Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha menentukan. Dengan yakin kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita selalu diberikan keselamatan, kita selalu diberikan kesehatan, agar kita bisa selalu menjalani kehidupan ini dan beribadah kepada Allah dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan yang kelima, poin yang kelima, menggunakan kekuasaan untuk kebaikan. Sebaiknya kita seperti Allah, sebagai Tuhan yang maha kuasa dan maha menentukan, tetapi dia selalu memikirkan ciptaannya. Ciptaannya tidak ada yang tidak dikasih, semuanya dikasih, semua disayang. Begitupun apabila kita memiliki kekuasaan, kita harus selalu berbaik kepada apa yang kita pimpin. Kita menjadi pemimpin, contoh menjadi ketua kelas, menjadi kepala RT, kepala desa, kita harus memikirkan siapa yang kita pimpin. Kemudian berikutnya Al-Muqaddim. Al-Muqaddim yang artinya maha mendahulukan. Poin yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Muqaddim ini, nama Allah yang indah Al-Muqaddim, kita selalu mendahulukan perintah Allah, perintah berbuat baik, perintah beribadah, perintah patuh kepada orang tua, perintah menolong sesama, perintah hormat kepada guru, kita dahulukan. Apalagi perintah itu tentang ibadah. Contohnya perintah sholat, perintah berdoa, perintah mengaji. Itu yang kita dahulukan. Kemudian poin yang kedua, bersegera dalam kebaikan. Sudah saya sebutkan tadi, berbuat baik. Apabila ada sampah berserakan, segera dibersihkan.
membantu orang tua, membantu guru, sayang sesama teman, sesama makhluk. Kemudian poin yang ketiga, mengerjakan yang manfaat untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maksudnya mengerjakan yang bermanfaat untuk masa depan itu adalah seperti kalian ini, yang kalian lakukan sekarang ini adalah belajar. Jadi belajar itu sangat bermanfaat dan Allah memerintahkan kepada kita, kepada hambanya untuk selalu belajar, menuntut ilmu. Karena itu sangat bermanfaat. Kemudian kita selalu berbuat baik kepada orang lain, beribadah, itu adalah bersedekah, itu adalah bekal untuk kita di akhirat nanti. Dan terakhir, tidak menunda-nunda pekerjaan. Apabila kalian memiliki pekerjaan, segera dikerjakan. Contohnya memiliki PR, pekerjaan rumah, ketika pulang di rumah langsung dikerjakan. Supaya kalian bisa memahami pelajaran kalian. Berikutnya yang terakhir, Asmaul Husna yang keempat yang akan kita bahas kali ini, Al-Baqi, yang maha kekal dan abadi. Jadi Allah itu maha kekal, maha abadi. Allah tidak akan hilang, Allah itu tidak akan musnah. Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Kenapa Allah yang pertama dan yang terakhir? Karena Allah yang menciptakan segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini. Dan kemudian semua yang di alam semesta ini ciptaan Allah akan musnah kecuali Allah. Allah. Jadi dari nama Allah yang satu ini, Al-Baqi, kita harus paham, kita harus mengerti bahasanya Allah Maha Kekal, dan selain Allah berarti tidak kekal. Tidak kekal itu maksudnya tidak, suatu saat akan musnah, suatu saat akan hilang. Manusia suatu saat akan hilang, meninggal, ya kan? Jadi poin-poin yang bisa kita ambil dari Al-Baqi adalah menyadari bahwa kehidupan dunia ini fana. Mengerti fana itu apa? Fana itu tidak abadi, tidak kekal. Suatu saat pasti akan hilang, musnah. Seperti asap. Asap itu pertama kelihatan seperti tebal, kemudian akan hilang. Nah, itulah sifat fana. Ya, kita juga manusia. Pasti manusia nanti akan meninggal. Yang kedua, manusia dan segala sesuatu di dunia ini akan mengalami kematian dan kehancuran. Namun Allah tetap kekal. Nah, itu harus kita ingat. Maka dari itu kita harus selalu bertawakal kepada Allah, selalu bersandar kepada Allah. Karena Allah lah tempat terakhir kita akan menuju. Jadi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh berbangga diri. Semua yang kita miliki semuanya akan musnah, termasuk diri kita sendiri. Dan poin yang ketiga yang bisa kita ambil adalah beribadah dengan ikhlas. Karena Allah lah yang maha kekal, maka beribadah dengan harapan mendapatkan ridha Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, kita beribadah, kita sholat, mengaji, kita berusaha ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu tulus, tanpa mengharapkan suatu imbalan, tanpa ingin dilihat, tanpa ingin bangga-banggakan. Ikhlas itu biarlah Allah yang menerimanya saja. Jika Allah sudah menerimanya, Allah sudah ridho, maka pahala yang besar akan diberikan kepada kita oleh Allah. Dan nanti ketika semuanya sudah musnah, ketika dibangkitkan lagi, kita akan ditempatkan di tempat yang paling indah.
Kemudian poin yang keempat, beramal soleh dan berbuat baik kepada sesama agar mendapatkan pahala untuk menjadi bekal di akhirat kelak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seperti kita ini, seperti kalian, mulai dari kecil sudah menuntut ilmu, sudah belajar. Itu adalah satu pondasi, satu bekal, karena belajar itu wajib dalam hukum Islam. Kalian sudah mulai menabung pahala-pahala, apalagi kalian dengan tulus, dengan ikhlas belajar, niatnya untuk mendapatkan ridha Allah, berbuat baik kepada orang tua, niatnya untuk mendapatkan ridha Allah, hormat kepada guru, sayang sama teman, niatnya untuk mendapatkan ridha kepada Allah. Sehingga ketika kita semua sudah tidak ada nanti dan kemudian dibangkitkan di akhirat, akan ditempatkan di tempatnya Allah, di surganya Allah yang kekal abadi. Pasti kita semua ingin ditempatkan di surga. Oke. Iya. Mari kita refleksi. Kira-kira dari keempat Asmaul Husna tadi, manakah Asmaul Husna yang paling kamu sukai? Apakah Al-Baqi, Al-Muqaddim, Al mana? Yang mana yang kalian sukai? Kalau menurut saya, menurut Pak Guru ya semuanya kita harus sukai, karena nama-nama Allah yang baik itu sungguh mulia dan wajib sebaiknya kita teladani. Dan sudahkah kalian meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, harapan kita bisa meneladani agar kita bisa selalu mendapatkan bimbingannya Allah, perlindungannya Allah. Kiranya dengan Asmaul Husna kita bisa meneladani, kita bisa mempraktekkan, mencontoh, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, yang selalu mendapatkan perlindungan Allah. Jadi mari kita biasakan selalu meneladani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dengan meneladani Asmaul Husna, maka hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih tenang, dan insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Baik, sekiranya cukup untuk materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Semoga kalian semua di masa depan akan menjadi orang-orang yang soleh, yang diridhai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.